Pak Bobo bikin judul malam ini karena anak-anak Kristen saja tidak memahami nabi-nabi palsu, hamba Tuhan palsu, orang yang melakukan kesalahan, ya, ada orang hamba, ya ini kita bahas malam hari ini ya. Jujur, hamba Tuhan saja mengklaim salah satu hamba Tuhan, ya, sudah mengklaim loh. Ingat, Yohanes 7 ayat 24, Matius 7 ayat 1. Jangan menghakimi sebelum Anda menyelidiki. Anda menghakimi orang, Anda siap dihakimi. Double kali lipat. Ada ayatnya. Ya. Jadi kita kalau sebagai hamba Tuhan itu jangan menghakimi satu lain dan lain. Ciri khas seseorang mempunyai mujizat atau dia hamba Tuhan yang tidak memberikan suatu mujizat, jangan Anda mengklaim bahwa hamba Tuhan yang tidak memberikan mujizat, dia tidak dipakai Tuhan. Ya, sabar, salah. Nanti kita bahas. Terus kemudian hamba Tuhan yang melakukan mujizat, Anda klaim katakan bahwa itu apa dibilangnya? Ya, diklaim bahwa itulah yang terjadi kepada mereka. Ya, bentar ya, Pak Bobo, ini wifi-nya agak lambat ya. Pak Bobo lupa dulu kayak ini. Ya. Data dulu ya. Oke. Tuh, sama saja ya. Gangguan ya jaringan ini. Dari tadi makanya Pak Bobo punya saran lambat ini karena begini. Pulsa data ke ini. Oke, lanjut ya. Jadi malam ini Pak Bobo akan membawa, kemarin kami tutup siaran, Pak Superman, kita bicara ya. Kita bicara mengenai ini, makanya Pak Bobo hari ini minta hikmat, tuntunan kepada Tuhan. Inilah hari ini saya bawa dalam kitab Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Jadi saudara-saudara yang Kristen, ya jangan berpikir bahwa Pak Bobo malam ini mau bicara tentang ciri-ciri, ya jangan. Pak Bobo akan bicara ciri-ciri dari kita, kalangan kita aja Kristen, ya. Ini Pak Bobo mau bahas biar kita tahu, ya. Karena anak Tuhan saja, hamba Tuhan sudah sekolah S1, S2, S3, S berapa, baku ini ya, baku hantam antara sesama hamba Tuhan. Karena dia tidak punya mujizat, dia tidak punya berkat berlebihan, sehingga dia lihat hamba Tuhan yang diberkati, punya mujizat, dia lupa baca firman Tuhan. Dia lupa. Ingat, kita harus menilai segala sesuatu itu, ya. Jangan langsung mengklaim, Anda selidiki dulu. Sebentar kita ada pembahasannya, oke? Untuk itu, sebagai orang yang percaya, kita akan berdoa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa, dari malam hingga pagi hari, Engkau telah membangunkan kami tanpa kekurangan satupun Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat segala yang Engkau berikan kepada kami. Hingga kami melakukan aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga sore. Mungkin yang belum selesai aktivitas dalam pekerjaannya hingga saat ini Tuhan, Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan, untuk membiayai kehidupan mereka di dalam dunia ini. Dan untuk melayani Engkau Tuhan, sesuai dengan pekerjaan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, Engkau memberkati mereka masing-masing. Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami yakin dan percaya. Anak-anak-Mu selalu melakukan apa yang Kau perintahkan di dalam firman-Mu. Sesuai dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Kau akan berikan kepada kami. Kami percaya itu Tuhan, sehingga kehidupan kami lakukan sesuai petunjuk-Mu Tuhan. Kau mengajar kami dalam Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian tentang saling mengasihi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu, meskipun kami disakiti, tetap kami menyayangi, mengasihi sesama manusia, sesama iman, meskipun bukan sesama iman, kami tetap mengasihi mereka Tuhan. Di
Itulah Engkau Tuhan, karena Elohim adalah kasih. Kasih yang menyayangi kami, sehingga mengorbankan darah-Mu Tuhan, untuk menebus dosa kami di kayu salib. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, atas kasih anugerah yang Engkau berikan kepada kami, hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak yang hari ini Tuhan, yang belum mencicipi makanan Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau berkati mereka. Kirimkanlah orang-orang yang Engkau telah memberikan berkat. Bantu mereka Tuhan. Ketuk hati pintu hati mereka Tuhan, agar mereka bisa melihat. Karena kami yakin percaya, Engkau yang mengutus mereka membantu anak-anak yang kekurangan. Bapa, berkati orang-orang yang sedang sakit di malam hari ini. Belum sembuh Tuhan. Engkau kuduskan dalam nama Yesus. Kirimkanlah kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka layak mendapatkan kesembuhan. Tuhan berkati juga orang yang lemah, siapapun dia, di rumah atau di rumah sakit. Engkau kuatkan Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, dari penyakit yang sementara membumi di dunia ini Tuhan. Penyakit corona, Engkau jauhkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Dan untuk kami Tuhan, Engkau kuatkan kami, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang tidak kami inginkan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus segala kuasa penyakit, roh-roh jahat yang bawa menghampiri kami. Kami tolak. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu akan membaca firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kuduskan Tuhan. Berkati kami. Biarlah firman yang kami akan baca dan kami mendengarkan Tuhan, biarlah tinggal di dalam hati kami. Biarlah firman ini kami bisa pergunakan dalam kehidupan kami masing-masing, buat kami dan berguna untuk orang yang lain. Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami dan kami menerima dalam sukacita. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami, berkati siaran ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai. Untuk itu Tuhan, awali kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Alat-alat yang kami pakai, Tuhan, jaringan internet, Engkau kuduskan. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita percaya katakan amin. Oke, malam hari ini Pak Bobo mau bahas ya. Ini perlu ini. Karena ciri-ciri nabi palsu, kemudian nabi palsu atau hamba Tuhan palsu, ya. Jadi jangan yang bukan orang Kristen berpikir bahwa Pak Bobo mau ini, tidak. Pak Bobo malam ini bahas mengenai dari segi kekristenan sendiri. Kalau mungkin ada yang ini enggak ya, Pak Bobo ya. Karena Pak Bobo melihat, Pak Bobo nonton YouTube banyak hamba Tuhan saling berseberangan ya. Nah itu dia. Tapi ada juga hamba Tuhan yang menyetujui, ada juga yang ini. Dan ingat, hamba Tuhan yang pernah melakukan mujizat, kemudian dia tidak punya mujizat lagi, itu perlu dipertanyakan. Ya, oke, kalau ini nanti Pak Bomong tolong ya, kalau Pak Bomong punya siaran terganggu atau Pak Bomong punya apa ya, apa dibilang ya, siaran agak lambat karena jaringan ya. Dan tadi Pak Bomong sudah memulai dari jam 8, agak sedikit terganggu ya. Kemudian kalau Pak Bomong suaranya kecil, kasih tahu ya saudara-saudara ya, karena itulah ada gangguan. Oke, kita baca dulu dalam Ulangan 13. Ya. Oke, demikian firman Tuhan. Kita baca ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu
mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sudah jelas ya, saudara ya. Nabi-nabi, pemimpi-pemimpi, atau hamba Tuhan, ya. Ingat, saudara ya. Mau membahas malam hari ini, jangan kita berpikir bahwa salah satu saja, ya. Jangan kita rasis atau jangan ingat, ya. Atau kita menunjukkan apa kita agama benar atau apa. Bomo malam ini jelaskan. Di kalangan kita Kristen saja sudah baku tinis, ya. Minta maaf saudara-saudara. Malam ini Pak Bomo akan menunjukkan anak-anak Tuhan pintar baca Alkitab, pintar bicara, pintar berbicara, ya? Pintar macam-macam. Tiap hari baca Alkitab. Tapi dia berkata, oh hamba Tuhan ini langsung memvonis. Kau belajar Alkitab di mana? Kau tidak suka masuk sini. Saya kasih sekolah lagi kan? Gak boleh, Anda hamba Tuhan atau Anda pendebat Kristen atau Anda mungkin anak Tuhan. Jangan mengklaim hamba Tuhan. Matius 7 ayat 1, Yohanes 7 ayat 24. Anda khusus berdoa dan Anda selidiki, pergi ke cek atau kemana. Yang dilihat Tuhan itu Anda mengambil orang-orang karena perintah Tuhan itu apa? Memberitakan Injil, mengajarlah, mengajar, baptislah. Itu yang Anda lakukan. Jangan mengkritik hamba-hamba Tuhan lain, saudara-saudara. Ingat. Saya bacakan ayat ini ya. Hamba Tuhan melakukan kebaikan. Contoh, memberi. Kalau ada hamba Tuhan yang minta uang langsung, memperkaya diri, Anda jangan ikut. Itulah nabi palsu. Mau protes? Masuk di sini, kita bahas. Jadi jangan kita mau vonis-vonis hamba Tuhan. Jangan. Kalau hamba Tuhan diberikan, contoh hamba Tuhan karena pelayanan sekarang umpamanya jauh, jalan 10 km. Apakah hamba Tuhan mau jalan kaki? Kalau ada orang kaya berikan berkat, mungkin dia kasih mobil, jangan sirik. Loh, jangan Anda marah. Bentar, saya buka dulu ya. Kita buka dulu, kita buka di dalam, kita bicara malam ini, nabi palsu. Ya mungkin agak lama sedikit ya. Buka ya. Sudah paham ya dalam ulangan itu ya. Kita buka di Matius. Matius 7 ayat 15. Malam ini kita belajar. Kita belajar, siapkan bolpen dan kertas, siapkan. Oke. Hal pengajaran yang sesat. Nah, ini. Waspadalah, waspadalah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput turui? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Oke. Sudah mulai ya? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sudah jelas ya? Nabi-nabi palsu, ciri-ciri khas. Hamba Tuhan palsu. Orang yang melakukan bawa firman tapi palsu. Bicara firman, ya, tapi suka polis-polis orang, sama. Tidak melakukan apa sih tanpa mau menjelaskan. Ya, kita buka dulu ayat ini ya. Ini sangat menarik, oke? Ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau orang tidak melakukan firman Tuhan dan di luar firman Tuhan, perlu tanda tanya. Kita lihat lagi lanjut Matius 24. Matius 24. Makasih ya yang baru bergabung dengan siarannya Pak Bobom. Makasih banyak subscriber Pak Bobom. Iya ya anak-anak Tuhan. Siapapun dia. Oke, kita buka di Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul
dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah mulai paham ya? Sudah mulai paham? Kalau belum paham sebentar masuk bertanya. Pak Bob membuka. Di sini pelajaran Alkitab. Pak Bob tidak sekolah S2, S3, S4, S5. Tak ada. Hikmat yang Tuhan berikan sama Pak Bob selama 10 tahun. Ya. Kalau Anda mungkin sekolah S3, S5, S6, S7, mari masuk sini. Kita bongkar Alkitab dari kejadian sampai Wahyu. Saya mau uji Anda. Anda hafal? Pak Bob tidak hafal. Tapi Pak Bob minta tuntunan Roh Kudus. Pasti Tuhan memberi petunjuk buat Pak Bob. Karena itulah tugas Pak Bob. Yang benar, benar. Yang salah, salah. Jangan kita sudah benar bilang kita salah lagi. Mau benar, salah mau dibenarkan. Tidak bisa. Yakobus 5. Yakobus 4. Hanya kayak. Ya, saudara-saudara gue. Oke. Begini, saudara-saudara. Firman Tuhan. Jangan seorang hamba Tuhan hanya bisa berkoar-koar. Ya, berkoar-koar. Tapi perbuatannya dia tidak lakukan. Ada anak-anak Tuhan bilang, hamba Tuhan ini dia melakukan karena dia punya kelebihan dan kesombongan. Nanti sebentar kita bahas ya. Kenapa sampai hamba Tuhan itu melakukan? Anda saja diberkati tidak mau lihat orang-orang tetangga Anda tidak lihat. Apakah itu ajaran Kristus? 2 Petrus 4 ayat 8. Galatia 6 ayat 10. Silakan Bapak buka. Apakah itu anak Kristen? Anda tidak lihat Pak Bobong, terserah. Saya tidak peduli. Lihat tetangga dulu, lihat. Oh, jangan pada waktu berbicara firman Tuhan, orang Manado bilang langit markala. Tapi kelakuan. Mau marah, kau marah sudah. Tidak perlu mau marah sama Pak Bob, terserah. Pak Bob bicara firman Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika. Kita lihat di 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika. Nah, kita baca ya sama-sama. Yang di rumah silakan pegang Alkitab, jangan tidak pegang Alkitab. Biar Alkitab itu jangan jadi museum saja, jadi debu saja itu. Anak-anak Kristen tidak boleh begitu ya. Kalau ada di HP juga nggak apa-apa buka. Yang penting HP itu jangan ada gambar porno. Hilangkan itu. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran dan dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ingat saudara-saudara, dalam Yohanes 8 ayat 44. Siapa penipu, penyesat, pendusta? Iblis. Biar kau orang Kristen sudah dibaptis 1000 kali, bertobatlah. Pak Bomong punya masa dulu suram sekali. Tapi Pak Bomong memperbaikinya pelan-pelan. Kalau orang Kristen mencap kita, ada teori saja, tidak usah didengar. Yang bisa menilai kita itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Ingat, ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai dengan menepati janjinya kepada anak-anak Tuhan.
Apakah anak Tuhan yang jahat tiba-tiba bertobat, Anda mau katakan itu orang jahat? Anda menghakimi, selesai Anda. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi, saudara-saudara ya. Anda jangan menghakimi orang. Silakan Anda mengatakan, kau penipu, silakan. Anda menilai orang, Anda kira Anda masuk surga? Baru Anda katakan orang bahwa Anda ini. Mungkin saja Anda punya perbuatan, meskipun Anda sudah punya meterai ya, karcis. Ingat, tiket pesawat bisa dibatalkan. Batalkan apa? Tuhan kasih kesempatan. Kalau Anda umur panjang, berarti tiket itu istilahnya di apa ya? Ditunda. Berarti mungkin berangkat besok. Ya, paham ya bahasa saya ya? Tiket itu. Tapi kalau Anda tidak bertobat, tiket Anda itu hangus. Karena Anda terlambat pesawat. Pesawat apa? Pertobatan. Anda sudah mati dipanggil Tuhan. Paham ya, bahasa umum ya? Anda belum minta bertobat, Anda tiba-tiba dipanggil Tuhan, Anda berangkat. Nyawa hilang. Tuhan Yesus, selesai ya. Itu maksudnya Pak Bongo. Ya. Dalam perjanjian lama, ingat, hamba-hamba Tuhan bisa melakukan mujizat. Hamba iblis pun bisa melakukan mujizat. Anda lihat dalam Keluaran 7, ya. Kita buka ayat dulu ya, supaya Pak Bongo jangan. Lihat, waktu Nabi Musa dan Harun melemparkan tongkat jadi ular. Raja Firaun mengatakan sini. Kita lihat ayatnya ya, supaya Pak Bongo jangan bicara-bicara aja bilang, oh Pak Bongo bertakia. Media kali, media channel kali. Aduh, media. Anak domba ada hadir ya. Umat bodoh ya, pakai umat bodoh, kau itu penipu tuh. Ya, saya udah tahu Anda, saya udah selidiki. Oke, Ulangan 7 ayat 10. Tetapi terhadap diri setiap orang, ya, dia salah. Ulangan 7. Ya. Keluaran, ya. Pak Bom salah pilih, sorry. Biasa, Pak Bom belum ahli di komputer. Sorry ya. Pak Bom biasa kalau baca udah tahu, ini salah. Nah, oke. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya ke depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Benarkah saudara? Coba Anda lihat. Iblis berkuasa tapi tidak maha kuasa. Ilmu kebal, potong, nggak bisa. Siapa punya kelakuan? Iblis. Tangan patah, kasih sambung. Kita lihat dulu dia mengajar apa. Kalau dia mengajar sesuai dengan ajaran Alkitabiah, kita perlu sedikit lagi. Nanti ada kita jelaskan ya. Siapa bilang iblis tidak punya kekuatan? Iblis punya kekuatan. Nabi-nabi palsu punya kekuatan. Ingat, nabi palsu tidak bisa bernubuat. Tidak bisa. Tapi dia bisa melakukan kesembuhan. Bisa. Ya. Jadi gitu ya, saudara-saudara ya. Kita harus bisa menilai dan melihat. Kita selidiki dulu. Hamba Tuhan, nabi-nabi palsu. Ya. Ya. Jadi kita harus melihat itu. Hamba Tuhan, nabi-nabi palsu, kita lihat dalam 3 hal. Ya, kita bilang itu nabi palsu. Zaman sekarang saja ada orang bilang dia nabi. Ya, dia nabi. Tapi kalau teman saya Pak, saudara kita Pak Paulsan, yang dikatakan dia bilang nabi 26, tapi itu ada maksud tertentu ya, bukan nabi untuk mengajarkan Alkitab lagi yang berubah atau punya nama. Saya udah tahu maksudnya Pak Paulsan, ya. Saya udah paham. Hanya orang yang otak waras saja mengerti apa yang dikatakan. Ya? Sama.
Bukan saya membela keimanan, tidak. Yang dia lakukan ada benar, ada salah juga. Karena hamba Tuhan tidak boleh mulut kotor. Minta maaf ya saudara ya. Minta maaf. Anda mau marah bom-bom silakan. Pengajaran bukan begitu. Pengajaran Kristus tidak mulut ember. Meskipun Anda seorang pendeta. Tapi kalau Anda, Yesus tidak mengajarkan balaslah perbuatan mereka, tidak ada. Kalau Anda hamba Tuhan, mulutnya lancang, kotor, sini. Masuk sini. Mari kita buka Alkitab. Meskipun Anda hafal 32.000 ayat. Lebih. Mari sini. Apakah Tuhan Yesus ada mengajarkan menghina orang? Kata-katain orang, menghilangkan orang seperti binatang. Atau maki dia punya status yang licik dan picik. Perempuan yang kurang bagus. Jangan saudara. Anda bukan hamba Tuhan. Anda boleh berdebat, berdialog. Tapi harus Anda penuh dengan kasih. Ingat, Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 11 sampai 16. Petrus juga katakan 1 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Kita memberitakan firman dengan penuh kasih sukacita. Itulah anak Kristen baru ya. Ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ingat, ada 3 hal. Anda mau lihat hamba Tuhan atau nabi palsu, Anda lihat 3 hal. Pak Bomong sampaikan. Ingat baik-baik. Banyak. Pak Bomong selama ini selalu bicara 3, 5, 3, 5. 1, 2. Ya, oke. Nah, catat ya anak-anak Tuhan ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sungguh dilengkapi Tuhan dengan kemampuan. Ini Pak Bomong bicara yang sekarang ya, dunia sekarang ya. Atau nabi-nabi. Oke. Dengan kemampuan berbuat mujizat atau bernubuat. Ingat baik-baik. Pertama, ada hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat yang hikmat Tuhan berikan kepada dia. Dengan dilengkapi, sesuai dalam Efesus 6 ayat 10. Bukan Edi Silitonga ini, ada yang komentar, Pak Bomong mirip Edi Silitonga. Biar, ya. Nah, saudara. Ingat saudara-saudara, itu yang pertama, hamba Tuhan yang benar dipakai Tuhan. Jangan Anda bilang hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, Anda vonis, itu mujizat dari setan. Anda selidiki dulu. Halo. Nanti sebentar kita buka ya. Yang kedua, setan atau iblis, jin. Jin. Nah, bisa juga melengkapi hamba-hambanya atau orang-orang tertentu atau nabi-nabinya ya dengan kemampuan dengan melakukan mujizat atau kesembuhan. Contoh, luka, sudah ada luka, bisa. Luka ya, luka, ini luka. Dia bisa kasih sambung. Bisa. Ya. Itulah kekuatan iblis setan. Kenapa? Tuhan izinkan. Makanya Tuhan lemparkan iblis dalam dunia. Ya, saudara-saudara ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada hamba Tuhan yang sejati yang melakukan pekerjaan Tuhan tapi tidak memiliki mujizat. Yang pertama, ada hamba Tuhan ya yang memang dipakai Tuhan punya mujizat, punya kelebihan. Yang kedua, ada hamba Tuhan ya atau siapapun manusia atau apapun seorang nabi ya punya mujizat tapi dari setan-setan dan jin-jin. Ya. Yang ketiga, ada anak Tuhan atau siapapun dia zaman sekarang ya. Dia memang pekerjaannya Tuhan dia lakukan dengan melakukan penginjilan, memberikan kabar baik, tapi tidak pernah memberikan mujizat. Ada loh, banyak loh, justru banyak. Tapi Anda jangan cap bahwa itu pendeta tidak diberkati. Jadi kasihan, hidupnya menderita. Kami di daerah Papua banyak hamba Tuhan yang begitu, kasihan. Ya. Banyak yang tidak diperhatikan karena hamba Tuhan ini tidak pernah berdoa, kami diberkati, tidak pernah berdoa ada mujizat. Halo. Jadi Anda mau cari hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan Anda, berdoa buat Anda dapat berkat. Otak Anda di mana sebagai anak Kristen? Justru Anda itu dilihat, supaya Anda itu diuji, supaya bisa lihat itu hamba Tuhan yang kekurangan.
Ini kadang-kadang orang-orang yang mengaku diberkati tapi tidak bisa lihat hamba Tuhan di daerah-daerah yang hidup kesusahan, istrinya, anak-anaknya, rumahnya tinggal. Kami di Papua ini banyak hamba Tuhan yang rumah reok-reok, mau jatuh-jatuh, mau rubuh-rubuh. Minta maaf saudara, saya kontan malam ini. Anda mau marah silakan. Apakah itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat 7, Allah adalah kasih. Bullshit, omong kosong. Anda mati bawa harta, sebentar saya kasih ayat. Ya. Sebentar saya kasih ayat untuk anak-anak diberkati. Bukan saya marah untuk orang kaya, tidak. Bukan, itu berkat Anda. Tapi Yesus katakan apa? Orang kaya susah masuk dalam kerjaan surga. Kenapa? Sebagai lebih bagus unta yang masuk dalam lubang jarum. Anda mau marah saya, silakan, saya kasih ayat. Tunggu, kita buka dulu ya. Nah, sudah 3 hal ya. Yang pertama, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan mujizat. Ada ayatnya, banyak ayatnya itu di Kisah Para Rasul, ya. Ya, di Kisah Para Rasul 15, pasal Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16 itu, ya. Kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 16, ya. Kesembuhan dalam nama Yesus. Maaf ya saudara-saudara, malam ini Pak Bongong khotbah orang tegas, saya nggak pernah tidak tegas. Kalau Anda mungkin dari seberang masuk silakan. Kalau sudah dikasih pengajar kayak tadi malam domba, apa namanya, dia punya nama itu, domba siapa itu? Umat bodoh. Kau yang bodoh, otakmu yang bodoh. Kau ngaku Kristen. Tadi malam saya biarkan teman-teman bicara sama Anda, saya mau bicara banyak tapi saya mau tes Anda. Ingat, hamba Tuhan yang dipenuhi dalam kurus tidak bisa dibohong. Kau bisa tipu teman saya, tapi Pak Bongong kau tidak bisa bohong. Pak Bomo bisa lihat caramu berbicara dengan roh. Itulah kami orang Kristen. Saya tidak menyinggung teman ya. Tapi Anda bisa tipu yang lain. Tapi Pak Bomo kau tidak bisa tipu. Ya. Saya Kristen, doa Bapak kami. Aduh, kau sudah penipu ya, domba umat bodoh ya, domba umat bodoh. Ya. Nah. Kenapa mujizat yang iblis-iblis punya ada? Kenapa hamba Tuhan ini kenapa ada? Kenapa kok bisa sama ya? Orang yang diberkati Tuhan bisa sembuhkan orang lumpuh. Ya, orang lumpuh bisa sembuh. Ini bukan pengajaran Kristen loh, pengajaran Alkitabiah loh, contoh-contoh ya. Orang tukang sihir bisa bikin ular, ya. Ular masuk dalam tubuh orang. Ya. Orang patah bisa sembuh, ya. Nah, karena apa? Hamba setan menyamar. Tadi kan ada ayatnya. Matius 7, ya. Bagaimana caranya untuk anak-anak Tuhan bisa menyelidiki hamba Tuhan atau apa? Menyelidiki, harus menguji, ya, harus menguji, ya. Cara mengujinya bagaimana? Jangan langsung percaya, saudara, harus menguji, melihat dulu. Dengan cara melihat melakukan pekerjaannya. Lihat cara dia punya pekerjaannya, ya. Itu yang pertama ya. Jadi caranya itu melihat dengan cara, ya, dia melakukan apa, cara pengajarannya bagaimana. Ya. Perhatikan hamba Tuhan atau nabi-nabi setelah melakukan mujizat. Perhatikan. Setelah dia melakukan mujizat, apa yang dia lakukan. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Atau cara pengajarannya, apakah mengikuti perintah yang diajarkan Tuhan? Contoh. Tapi belum final ini ya. Contoh. Dalam nama Yesus, engkau sembuh. Kedua, lihat dulu. Dia melakukan sesuai dalam firman Tuhan. Contohnya, perintah Tuhan Yesus mengajar, memberitakan firman, ada ibadahnya, tidak melenceng, sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, dia ada baptis nggak? Baptis orang nggak? Kalau dia bilang begini, oh baptis itu salah, baptis ini benar. Itu perlu dipertanyakan. Yang ketiga, ya, ingat, kalau pamer-pamer, Anda otak itu yang salah. Tuhan bukan beritakan, pergilah, sembuhkanlah. Ada ayatnya. Baca ayat firman Tuhan baik-baik, nanti sebentar. Ya.
Kemudian apa ya? Beritakan firman Tuhan. Ya. Kita lihat di situ, ya. Nah, kalau kita sudah memperhatikan, ya ini handphone, aduh nanti takutnya ada bunyi orang telepon ya. Pak Bomo kasih kecil dulu, lupa. Kemudian kita harus perhatikan ajaran apa yang diajarkan hamba Tuhan ini, atau nabi ini, atau nabi palsu ini. Perhatikan dia baik-baik. Apakah dia mengajar sesuai dengan sebelum-sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, atau Tuhan sebelumnya? Ingat, Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan telah digenapi. Tidak ada nabi-nabi lain. Apabila firman Tuhan ada yang menambahkan atau mengurangi, itulah yang perlu dipertanyakan. Firman Tuhan sudah lengkap. Digenapi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Semua digenapi ayat 40. Semualah genap kitab para nabi. Sudah genap. Tidak ada lagi yang menambah firman Tuhan. Apabila engkau menambahkan akan mengalami malapetaka. Tidak ada lagi. Itulah yang terjadi. Hamba Tuhan sekarang juga ada yang menjadi nabi. Mau ngajar-ngajar. Kau kenapa? Saya ikut ajaran Paulus. Tapi setelah saya tunjukkan ajaran Paulus, tidak bisa. Alkitab harus diterjemahkan. Goblok. Minta maaf malam ini saya bilang goblok ya. Baru malam ini saya bicara goblok. Karena dia sudah bilang Alkitab diterjemahkan. Minta maaf Pak Bomo malam ini bicara. Itu nabi palsu. Guru palsu. Masa Alkitab ini bahasa Indonesia mau diterjemahkan? Kau pikir kitab yang mana mau diterjemahkan? Masuk ke sini bilang Yudaisme. Namanya kamu bilang Rasul Paulus yang kami junjung, ibaratnya bahasa peribahasa, guru kincing berdiri, murid kincing lari. Mau di mana? Sudah kalah berdialog, langsung bilang Pak Bomo, kau lihat Rasul Paulus makan daging babi. Kau otak yang sakit. Makanya kau sekolah baik-baik. Kalau kau tidak makan daging babi, ya sudah. Kan saya sudah kasih ayat. 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan. Kemudian di Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 9 ayat 10. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Kolose 2 ayat 16 sampai selanjutnya. Roma 14 ayat 17. Paulus loh yang tulis. Baru Anda bilang ikut Paulus. Bullshit Anda. Ngomong kosong. Tidak usah Anda ikut mulai dari kisah para rasul sampai Wahyu. Nggak perlu. Timotius 4. Timotius 1 ayat 4. Ingat. Kisah para rasul 1 ayat 10. Anda tentang semua itu baru Anda katakan Anda ini guru palsu, nabi palsu pun saya bisa katakan. Ingat, kita kembali ke topik. Kembali ke laptop. Kemudian kita harus memperhatikan ajaran-ajaran apa yang diajarkan. Ya. Dia punya dasar. Yang pertama dasar ajarannya. Dasar ajarannya apa? Alkitabiah. Nih. Dasar ajarannya hamba Tuhan ini. Kita lihat Alkitabiah. Kalau melenceng dari ini berarti palsu. Ajarannya palsu, mujizatnya palsu, dia ambil orang palsu, dan kembali kitab ke Ulangan 3 tadi. Ya. Kemudian isi ajarannya. Apakah isi ajarannya melenceng daripada Tuhan Yesus? Jangan ikuti. Kalau isi ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ikuti. Itu bukan hamba Tuhan atau nabi-nabi yang mengikuti ajaran Yesus. Bisa kelihatan kan? Kalau di luar ajaran Kristus, jangan Anda ikuti. Contoh, Pak Bom, ada di gereja, diberkati ya, anak Tuhan. Oh iya bisa, ini Pak Bom ya. Contoh, bisa kita kasih kawin itu jemaat lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yesus mengajarkan demikian. Kalau ada hamba Tuhan yang katakan melenceng dari firman Tuhan, ingat, Galatia 1 ayat 8, 9. Kemudian Wahyu 22 ayat 18, Anda siap menanggung hal itu. Jadi yang kedua harus Anda lihat dasar ajarannya. Terus ajarannya isinya. Ya. Itu saudara ya, kita buat.
Jadi hamba Tuhan kita lihat ayat ini ya. Nah, Pak Bom ini ya. Makasih banyak ya buat bergabung dengan Pak Bom. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Nah ini kita buka dulu. Ini hamba Tuhan ini mengajarkan jangan tambah-tambah mengurang-urangkan. Dan anak-anak Kristen harus pahami. Mau lihat orang melakukan kesembuhan, harus melihat apakah dia mengajar salah atau tidak. Sebentar kita bahas lagi, Pak Bom lanjut ya. Di dalam 2 Timotius 3. Ya, 16. Pak Bom mau baca ya. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pak Bom mengulang. Oh ya, Pak Bom minum sedikit dulu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan sudah lengkap. Jadi Anda jangan percaya orang dulu, Anda lihat. Lihat apa yang dilakukan. Sebentar kita bahas. Ya. Saya tidak mendukung salah satu hamba Tuhan. Saya juga masih selidiki apa yang dilakukan benar atau tidak. Saya tidak mengklaim dia jahat atau dia salah. Jangan Anda ya, anak Tuhan mengklaim-klaim ya. Emangnya kau pikir kau siapa? ya. Nah, hamba Tuhan yang benar, dia mengambil dasar ajaran dari kitab suci atau Bible. Nih, hamba Tuhan yang benar. Nih. Pak Bom, Anda hamba Tuhan, dia melakukan kesembuhan, dia pamer-pamer, otakmu yang pamer. Ada orang berkelebihan, memberikan sumbangan, kasih makan orang. Dia kasih lihat-lihat orang, otakmu yang tidak bisa mampu. Otakmu pakai. Dia upload di YouTube, Pak Bom. Dia kasih contoh buat orang-orang tuh tertarik mau membantu orang lain yang susah. Karena biar dibilang di gereja, biar bilang di mana pertemuan KKR, tetap bisa juga orang-orang dungu, meskipun orang sudah diberkati, dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak mau melakukan kebaikan. Itu contoh. Dia kan tidak mencuri, dia memberikan. Bukan orang sombong, dia melakukan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 8. Galatia. Ya. Galatia 6 ayat 10. Kasihilah. Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kalian tentang saling kasih mengasihi. Teori, Pak. Kalau orang diberkati, berikanlah kelebihanmu kepada orang yang membutuhkan. Silakan memberikan. Banyak hamba Tuhan di Papua sini kasihan. Rumahnya sampai sudah reok-reok karena tidak punya mujizat. Orang Kristen sekarang zaman now melihat hanya ada hamba Tuhan punya mujizat. Kasihan. Oh, pendeta itu tidak diberkati. Anda cuma lihat hamba Tuhan yang punya mujizat. Nanti Anda tunggu juga, Anda juga diberikan itu. Ya. Tadi Pak Bom pertama bilang hamba Tuhan yang melakukan memberitakan firman sesuai firman Tuhan ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kedua, lihat dari kemudian isi ajarannya. Ya. Meskipun dia pakai Alkitab, bingung kan? Bingung kan? Tidak bingung kalau Pak Bom. Dia pakai isi Alkitab, tapi melenceng. Maksudnya tidak sama. Maksudnya dia comot-comot Alkitab satu-satu. Mana yang bagus buat dia, dia ambil. Mana yang tidak cocok, dia buang. Otakmu yang tak buang. Berarti itu apa? Guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, nabi-nabi palsu. Itu yang ambil comot-comot. Yang suka dia suka, yang tidak dia buang. Botol, simsalabim, abrakadabra, kering.
Ya. Ingat ya. Dia mencoba-coba firman Tuhan. Orang bilang, oh yo sama. Kitabnya sama dengan Alkitab. Enggak. Coba-coba aja. Firman Tuhan itu sudah benar. Semua dari kitab Taurat, Zabur, Mazmur, dan kitab para nabi. Ya. Sudah lengkap. Nah, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ya, yang ketiga itu ya. Baru kita bisa lihat mengambil kesimpulan. Kita melihat kesimpulan. Paham saudara-saudara ya? Kalau kita sudah selidiki ajarannya sama atau tidak, kemudian dia melakukan apa sesuai dengan Alkitabiah? Mungkin saja dia perintah baptis, tapi jarang ya. Hamba Tuhan palsu atau apa yang melakukan baptis ya. Tapi kalau yang asli dia melakukan pembaptisan. Tapi apabila dia melakukan pembaptisan ulang-ulang karena hanya mencari domba-domba, dia tidak kasih pulang ke dia punya kandang. Dia bawa dalam rumahnya, ke kandangnya. Biar karena dia punya tujuan mau mencari perpuluhan atau dia mencari uang berkat dalam gerejanya, tinggalkan gerejanya. Tinggalkan. Itu hamba uang. Tuhan Yesus tidak membawa gereja. Tuhan Yesus membawa keselamatan. Kalau Anda lihat ada jemaat yang dari luar, Pak Bom paling bertentangan dengan hamba Tuhan begitu. Oh, kau ini Katolik, harus kau masuk di kami. Kau ini GKI, kau harus pindah ke kami. Kau ini Advent, kau harus pindah ke kami. Kamu GKI pindah ke sini. Kamu harus masuk pindah ke sini. Semua ajaran Kristus sama. Yesus adalah Tuhan. Halo? Tuhan Yesus tidak mau agama, saudaraku. Kamu punya cara ini, kami yang benar. Tidak terima kau masuk di sini. Emangnya kau yang masuk surga? Di mana Alkitab mengatakan bahwa baptis menebus dosa Anda? Masuk. Kalau metrei menyelamatkan, benar. Metrei. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Bertobatan. Kalau Anda pernah dibaptis, kemudian melepaskan berzina kepada ilah lain, perlu Anda dibaptis kembali. Karena Anda sudah kotor. Bertobatlah. Dosa Anda akan diampuni. Meskipun Anda membunuh, kembalilah, bertobatlah kepada Tuhan Yesus. Roma 6 ayat 4. Kisah para Rasul 3 ayat 19. Banyak ayat. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Banyak. Kalau orang yang bertanya sudah diberikan pertanyaan, sudah dijawab, masih bertanya, berarti dia bukan orang Kristen kayak tadi malam orang itu. Kau tidak bisa tipu Pak Bombom. Kau mau tipu di mana? Setan. Kau setan, jin. Tidak ada jin baik, semua jin penipu. Orang Kristen dalam Yohanes 8 ayat 44, jin penipu. Tidak ada Tuhan yang baik bilang, Tuhan, saya balas kau punya kejahatan. Tuhan mana itu? Kau tipu saya sama tipu kau. Kau kira kata tipu itu bisa bilang baku bilang baik? Tipu adalah dosa. Iblis bapamu. Tidak ada ajaran Yesus bilang, oh tipu itu baik. Oh, bukan. Saya malam ini saya keras karena orang Kristen ada WA saya. Ya. Jangan kita menghakimi hamba Tuhan yang diberkati. Minta maaf ya. Kalau dia dikasih mobil, ya mungkin saja karena dia untuk pelayanan. Masa hamba Tuhan tiba-tiba melayani? Contoh, orang pengucapan syukur rumahnya mau didoain. Mengucap syukur atas Tuhan berikan berkat. Kemudian rumahnya jauh, mungkin 10 kilo, 20 kilo. Terus tidak ada punya kendaraan. Terus ada anak Tuhan yang diberkati. Diberikan berkelimpah-kelimpahan. Karena dia takut akan Tuhan. Dia takut firman Tuhan. Yang mengenal yang mana dia takut ya. Takut apa? Ada ayatnya. Ya. Sebentar Pak Pomong kasih ayat. 1 Timotius 6 ayat 17. Orang kaya harus diperingatkan. Silakan Bapak buka dulu. Sebentar, Pak Bos khotbah. Masa hamba Tuhan dalam keadaan hujan, apalagi sekarang musim hujan. Dia mau melayani. Terus ada orang kaya berikan dia mobil. Dengan supir langsung.
antar dia. Kan untuk pelayanan, saudara. Jangan ada yang bilang, oh itu hamba Tuhan, hamba uang. Aduh. Itulah anak-anak Tuhan yang baik, perhatikan. Kalau hamba Tuhan dibantu wajar, dia kan punya urusan sama Tuhan. Yang memberikan punya punya urusan. Matius 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sesejuk secangkir saja pun, dia tidak akan kehilangan upahnya. Kita masuk dalam kerjaan surga adalah Tuhan Yesus. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau upah adalah bonus Anda. Jangan Anda minta maaf ya. Jangan Anda sudah miskin di dunia, Anda jadi miskin lagi di atas. Ini bahasa loh, perumpamaan. Ya. Jadi jangan kita anak Tuhan menghakimi, harus kita pintar selidiki. Ada hamba Tuhan yang melakukan kesembuhan, oh tidak nabi palsu. Otakmu yang bodoh. Minta maaf. Saya tekankan kepada orang Kristen ya. Jangan menghakimi, ingat. Sebab kerajaan Allah, ingat, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tapi kami tidak bisa melakukan kuasa. Kuasanya itu macam-macam. Dengan perbuatannya bagaimana kuasanya? Anda mungkin minta hamba Tuhan yang tidak pernah mujizat berdoa, tapi dia berdoa. Tiba-tiba begini Anda sembuh. Karena menyembuhkan bukan hamba Tuhan, tapi iman Anda. Karena Anda berserah diri. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat kesembuhan yang kau berikan. Sembuh. Bukan hamba Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, Pak Bowo menyampaikan, kenapa hamba Tuhan itu bisa melayani? Kita buka dari Efesus 6. Ya. Bukan ya. Malam ini Pak Bowo mengkupas karena banyak orang Kristen tidak mengerti. Malam ini saya kupas. Kalau di luar Kristen, minta maaf. Ini malam ini kita bahas. Kalau sudah keluar ya, banyak nabi-nabi palsu. Ya. Hamba Tuhan palsu banyak. Efesus 6. Kita harus lihat cara pelayanannya dulu. Efesus 6 ayat 5. Ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dengan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, ada contoh hamba Tuhan. Dia pergi ke jalan-jalan, ke rumah. Minta maaf ya, saya bukan pro. Itu perintah loh, ada ayatnya, perintah. Ya, perintah loh, nanti ada ayatnya saya kasih ya. Itu di Matius 10. Ya, coba Anda baca aja Matius 10. Pergilah, katakan firman. Kesembuhan melakukan kesembuhan. Ada ayatnya. Ya, nanti Anda baca saja. Pak Bo bukan lagi nanti banyak ayat ya. Sebentar ya. Melakukan kesembuhan orang dalam nama Yesus sembuh. Oh itu pendetanya sombong, pamer-pamer. Kenapa kau tidak lakukan? Kenapa Anda tidak lakukan? Kenapa Anda banyak bicara? Kau lakukan. Anda tidak percaya ada firman Tuhan? Ya, waktu-waktu Yesus menyembuhkan orang, kita lihat. Ya, lihat ya. Ada hamba Tuhan melakukan kesembuhan di KKR atau apa? Itu tipu saja. Otakmu yang dodol, kristologi itu, Kristen totol itu. Ya. Kisah para Rasul 3. Kita lihat dulu ya. Kisah Rasul 3 ayat 16. Lihat, orang melakukan kesembuhan dalam nama Yesus. Ingat ya, kita buka di sini. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus,
maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Memberikan kesembuhan depan kamu semua. KKR ada penyembuhan, melakukan kesembuhan di jalan. Hei, kau dengar ini, baca firman Tuhan baik-baik. Jangan tuduh-tuduh orang melakukan penyembuhan di KKR, itu tipu saja, pamer-pamer. Apa otak yang pamer? Yang bicara orang Kristen loh. Baca firman Tuhan baik-baik. Jangan cuma baca satu-satu baru klaim-klaim. Lagi, saya baca lagi. Baca ya. Jangan main klaim-klaim hamba Tuhan sembarang-sembarang. Anda selidiki dulu. Tadi kan Pak Bowo sudah ajar. Kisah para Rasul 5 ayat 15 sampai 16. Ya. Kita lihat ya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bapak sudah baca firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang melakukan persis, jangan ada katakan hamba Tuhan palsu. Selidiki dulu ajarannya bagaimana. Dia tukang minta uang, jangan ikuti. Kalau Anda berikan dengan sukarela sesuai dalam 1 Korintus 9 ayat 14 atau perpuluhan Anda berikan, silakan. Anda punya kelebihan, berikan. Mungkin Anda karena sembuh, mengucap syukur atas kesembuhan atau berkat yang Tuhan berikan, silakan. Saya sudah selidiki hamba Tuhan itu. Dia tidak pernah minta-minta, justru dia bantu. Anda titel tinggi di YouTube bicara, hamba Tuhan palsu, otakmu yang dodol. Sekolah kau S3, S5, S10, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Oh itu tidak, itu zaman dulu ada mujizat, sekarang tidak ada mujizat. Baru emangnya firman Tuhan ini hanya berlaku kisah para rasul stop? Tidak sampai akhir zaman? Aduh, kau baca firman Tuhan baik-baik. Yang kau mengajar orang sembarang di kau punya ajaran. Firman Tuhan langit pun berlalu. Firman Tuhan sampai selama-lamanya. Mujizat masih berlangsung sampai kesudahan dunia ini. Kalau Anda tidak punya mujizat, jangan iri. Halo? Banyak hamba Tuhan tidak punya mujizat, tapi mereka selalu berucap syukur, meskipun hidup di dalam rumah yang hancur, meskipun masih makan kekurangan, masih bersyukur. Jangan menuduh hamba Tuhan. Anda selidiki dulu. Jangan main tuduh-tuduh kiri kanan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, baru Anda cap. Nabi-nabi palsu pun, kalau di luar ada nabi palsu yang mengatakan boleh melakukan hal yang di luar ajaran Kristus, itu nabi palsu. Ya, Abang mau sampaikan. Nanti Pak Ustaz ada yang masuk bertanya, di mana Tuhan Yesus memberitakan firman, baru bisa melakukan kesembuhan dimanapun. Tadi satu ayat saya sudah kasih tahu ya, Kisah para Rasul 5 ayat 15 sampai 16. Oh itu hamba Tuhan melakukan pamer-pamer. Baru mau bikin bagaimana? Kalau hikmat yang Tuhan berikan sama dia, apakah salah kalau dia berikan kepada orang? Salah. Saya mau tanya buat saudara. Terus apabila Anda diberkati uang, terus Anda bahagi makanan, mungkin nasi kotak, paling tidak nasi bungkus. Terus ada orang bilang, orang di sini, itu orang sombong. Otakmu yang dodol, pelit kau. Dia muat di YouTube. Ingat, ada dua cara. Dia muat di YouTube untuk mencari uang, atau dia memberikan kasih tunjuk untuk contoh kepada orang, biar orang bisa berbuat kasih. Dua itu. Yang bisa menilai hanya Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus berperkara kepada dia. Apa memang dia cari uang atau tidak? Atau dia mengajar kebaikan atau tidak? Dia nabi palsu, hamba Tuhan, atau hamba odoi, hamba uang? Jangan saudara-saudara mencap hamba Tuhan sembarang ya.
Melihat yang tadi Pak Bambang ajarkan. Kalau kurang jelas, nonton putar dari awal lagi, Pak Bambang terangkan. Ya. Banyak ayat, Yohanes 6, ya. Yohanes 6 ayat 2. Orang lihat Yesus melakukan mujizat, banyak mereka berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena mereka percaya. Nah, terus kalau hamba Tuhan melakukan kesembuhan, ya, melakukan kesembuhan, jangan Anda langsung cap, aduh. Karena Anda, contoh kami orang berapologet, hamba Tuhan yang dikasih berapologet. Kami ini ibaratnya itu pemain bola, bisa jadi striker, bisa jadi gelandang tengah, bisa menjadi pertahanan, bisa jadi kiper. Apa menjelaskan? Striker untuk bisa mencari jiwa-jiwa yang hilang, untuk kembali ke jalan yang benar dalam nama Yesus. Minta dibaptis kembali dan percaya Tuhan Yesus. Pertahanan bisa membentengi kami supaya kami tidak jatuh, anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Kami memberitakan firman Tuhan. Kedua, kiper. Kiper itu menjaga supaya jangan ada anak Kristen yang bobol, jatuh dalam dosa, pergi pindah, minta maaf, pindah agama. Kamilah kiper, penjaga gawang terbaik, Pak Bambang.